Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di sini ada perbaikan TV plasma ya. Ini mereknya LG. Untuk tipenya ini udah saya bongkar ya. Nah, untuk tipenya itu 50 PB 560B ya, ini plasma lawas ya, tapi masih karena tingkat awetnya ya, jadi plasma keluaran dulu itu awet-awet, nyampe sekarang aja masih eksis, masih bisa. Dengan kerusakan di sini tuh, kalau kita colok ini ya, kalau kita colok untuk si power supply ini, kita colok di sini kedip ya, atau apa namanya tuh, standby, terus di on itu hidup tapi gak muncul gambar ya. Kerusakan seperti sering itu terjadi di TV plasma tipe 50 PB ya. Jadi untuk kerusakannya kita harus ukur dulu untuk keluaran di tegangan PS PA ya, sama 5 volt 18 voltnya ya, kita cek dulu mana yang bermasalah. Oke, lanjut. Nah, tadi setelah pengecekan ya, untuk tegangan di sini itu keluar ya normal ini untuk tegangan di PS. Nah, tegangan di sini di PS keluar, untuk PA juga keluar ya normal. Jadi setelah tetap nggak ada gambar gelap, jadi langsung menuju ke Yesusnya ya yang di sini. Dan tadi udah saya nggak videokan ya untuk penanganannya karena terlalu lama, jadi fokus ke intinya saja ya di sini, apa aja yang perlu diganti. Nah, jadi yang saya ganti itu di sini ada beberapa komponen ya. Di sini komponen aktif ya yang saya ganti, diantaranya ini ya. Nah, tadi pertama saya cek itu, bentar. Tadi pertama saya cek ya, karena tegangan di sini itu jadi nggak ada gambar ya. Ternyata setelah saya cek untuk MOSFET ini ya, untuk tipenya ini SMK 4560 ini short, mengalami short ya, dua-duanya sama yang ini ya, short. Terus saya gantilah ya, ganti. Untuk dioda ini juga ikut short ya, untuk dioda ini dengan kode D556 konslet. Terus sama dioda ini ya, dioda Zener ini ya, dioda kutu ini sama short, mungkin efek dari arus balik dari sini karena short ya, menghantam ke ini ya. Terus sama IC ini ya, kayak IC opto, buat nggak tahu apa ya ini, pokoknya yang kakinya 5 ini juga short karena dicek di sini kapasitor ini short. Jadi saya lakukan pergantian berapa komponen ini ya. Ini yang saya ganti itu adalah IC opto ini, terus dioda Zener. Untuk dioda Zener ini di DZ552 ya, kodenya itu dioda Zener 18 volt setengah watt ya. Karena saya nggak punya stoknya, saya menggunakan dioda biasa 18 volt 1 watt ya, biar lebih kuat. Terus saya ganti MOSFET ini, dua-duanya saya ganti. Terus untuk dioda ini juga saya ganti. Terus yang tak lupa untuk di bagian sini ya, ini untuk air fuse nya ya. Ini kalau si MOSFET ini rusak atau short, sudah dipastikan untuk air fuse ini ya, yang nilainya 10 ohm ini pasti putus. Kemarin saya cek ini putus dan ini saya udah ganti, berarti pergantiannya ada 1 2 3 4 5 6 ya, 6 pergantian. Ditambah tadi untuk kapasitor yang ini ya, ini mengalami pecah ya, pecah. Terus yang ini juga pecah, udah saya ganti nih yang ini
ya, udah saya ganti pecah. Terus yang ini juga sama pecah, udah saya ganti. Dan untuk komponennya ini ya, nah yang tadi saya sebutkan itu yang kita ganti, itu komponennya letaknya cuma segini ya. Ini yang kapasitor yang pecah ini ya. Nah terus untuk MOSFET ya, MOSFET yang ini tadi, yang MOSFET yang ini saya ganti ya. Terus satu lagi ya, nah satu lagi sebenarnya saya ini udah habis MOSFET 2 kali ya. Jadi kesalahannya saya setelah ganti MOSFET ini saya gak ngecek IGBT bagian sini ya. Jadi malah jadi kerja 2 kali. Setelah pergantian MOSFET 2 ini saya lupa gak ngecek IGBT daerah sini ya. Ternyata di sini ada yang short ya. Nah otomatis ini jadi tumbal lagi ya, putus lagi. Setelah putus saya ganti lagi, tapi saya cek, melakukan pengecekan ya. Ini semua IGBT yang ada di sini, yang di sini, terus yang di sini nih. Nah IGBT ini ya untuk nilai aslinya itu 30F 133 ya, 30 ampere. Saya menggunakan RJP 30H1 ya. Ini sama aja. Untuk persamaannya tinggal langsung jelek ya. Jadi intinya ketika mendapatkan kerusakan plasma itu, terutama konslet di bagian MOSFET ini, kita jangan main langsung ganti aja ya, karena mesti ada penyebabnya. Selain MOSFET ini putus, penyebabnya juga pasti ada IGBT yang short ya, seperti yang saya tangani. Udah ganti MOSFET ini, ternyata gak saya cek IGBT yang di sini. Ini jadi korban ya, makan MOSFET 2 kali pergantian ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk sekarang untuk hasilnya alhamdulillah udah normal ya. Untuk hasilnya kita coba, kita berdirikan dulu karena untuk cobaan seperti ini susah ya, karena ini besar sekali. Oke lanjut. Nah, jadi ini yang MOSFET yang ini yang rusak tadi, yaitu sebenarnya sangat mudah ya untuk cara pengetesan MOSFET yang short. Kita lanjut ke buzzer aja ya, biar ketahuan kalau yang konslet itu ya pasti akan berbunyi seperti itu ya untuk MOSFET. Karena untuk MOSFET sendiri itu mudah ya untuk cara pengetesannya. Jadi seperti ini ya untuk MOSFET-nya. Nah, konslet ya. Kita sambung ke kaki ini konslet. Ke sini enggak. Ini tetap aja konslet ya kategorinya. Seharusnya antara kaki ini sama kaki yang di bawah ini enggak nyambung ya. Seperti ini. Yang ini nyambung untuk konslet. Terus yang ini juga ya. Nah seperti ini ya. Kalau yang kedua ini MOSFET yang kedua itu konslet parah ya tuh, bolak balik juga konslet parah. Nah ya, jadi konslet parah. Jadi ini komponen yang kita ganti itu ada berapa biji ya ini. Nah, ya ada MOSFET ya 3. Terus untuk dioda untuk IC ini ya yang kakinya 5 ini kita ganti juga ya. Untuk IC yang berkaki 5 kita ganti. Untuk kapasitor ini untuk MOSFET. Dan untuk dioda ini ya, dioda yang tadi saya jelaskan itu juga konslet ya, sama IGBT ya, IGBT 30F 133. Jadi cuma segini ya kerusakannya. Oke lanjut. Oke, jadi ini TV-nya udah saya berdirikan ya. Kita coba untuk menyalakan. Kita colok di sini ya. Kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa dilihat ya untuk standby itu udah menyala. Kita pencet on ya.
Nah, udah nyala ya. Nah, jadi sekarang udah normal ya. Jadi kerusakan seperti itu ini juga saya taruh atau saya upload di YouTube sebagai catatan atau apa ya, karena saya juga kalau kedepannya suka lupa lagi, makanya saya taruh di sini. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tuser Indonesia. Ini untuk penampakan belakangnya ya. Tuh. Seperti ini. Tadi udah saya ukur untuk PS ini sesuai ya. Tegangan di sini 201 volt. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tuser Indonesia.